Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Prawijaya dengan IMEI 0942231115 dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah remedial ujian akhir semester dengan judul penyalahgunaan kode. Jadi sebelum kita masuk pada materinya, pertama saya ingin menjelaskan apa itu penyalahgunaan kode etik. Jadi penyalahgunaan kode etik adalah pelanggaran terhadap norma etika yang ditegakkan untuk mengatur berbagai kelompok tertentu. Seperti profesi pelanggaran kode etik dapat terjadi di berbagai profesi, termasuk kepolisian, penyelenggara pemilu, dan tempat kerja. Penegakan kode etik masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan, meskipun fungsinya memberikan perlindungan karena bersifat eksklusif. Pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan, seperti dihentikan sementara atau dicabut izin profesinya. Meskipun demikian, fungsionalisasi kode etik dan hukum memang masih terjadi karena hukum mengandalkan etika dalam tatanan dogmatik. Jadi mungkin itu saja gambaran dari saya terkait tentang penjelasan apa itu penyalahgunaan kode etik. Selanjutnya kita masuk pada materinya. Jadi adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran kode etik psikologi yang dilakukan oleh salah satu lembaga pelayanan psikologi terhadap anak berkebutuhan khusus di salah satu instansi sekolah inklusif Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus. Hipotesis yang diajukan bahwa lembaga pelayanan psikologi tersebut telah melanggar kode etik psikologi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan, didapatkan hasil bahwa lembaga tersebut belum bisa dikatakan melanggar kode etik psikologi karena dari pihak sekolah sendiri masih menduga dan belum adanya tindakan lebih lanjut. Namun di sini berdasarkan kasus yang dijelaskan, kami menganalisis bahwa lembaga pelayanan psikologi tersebut telah melanggar kode etik psikologi karena tidak ada izin praktik yang terdaftar di SIPP dan HIMSI. Selanjutnya, kode etik juga merupakan prinsip-prinsip yang menempel pada suatu profesi yang memerlukannya dan dalam penyusunannya tersusun secara sistematis. Kode etik sendiri dipercaya sebagai tolak ukur dalam mengukur profesional seorang dalam bidang profesi tersebut. Salah satunya adalah psikologi sebagai acuan dalam bertindaknya tingkah laku, ucapan maupun perbuatan saat proses layanan ataupun pelaksanaan seorang psikolog dan ilmuwan psikologi dalam berkegiatan. Namun seringkali menjumpai banyak dalam kode etik ini dilanggar atau diabaikan oleh seorang psikologi dan ilmuwan psikologi lainnya. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang berupa perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Sedangkan objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan atau bermoral dan tidak bermoral. Dari tingkah laku tersebut, tidak menutup kemungkinan seorang psikologi atau ilmuwan psikologi yang melanggar berbagai macam pelanggaran. Menurut Depdiknas, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Oleh karena itu, ini perlunya pendidikan khusus untuk mengembangkan kemampuan dari setiap anak yang berkebutuhan sebagai wadah mereka dalam belajar. Dalam hal ini, banyak kasus ataupun pelanggaran yang melanggar kode etik psikologi terkait problem anak berkebutuhan khusus dalam pelayanannya maupun tindak-tindakan yang kurang dirasa profesional. Terus pelanggaran kode etik psikologi salah satunya yang dilakukan oleh salah satu lembaga pelayanan psikologi terhadap anak berkebutuhan khusus di salah satu sekolah inklusif Kota Depok, di mana salah satu yayasan inklusi di Kota Depok itu pernah mengadakan tes inteligensi kepada anak muridnya. Diagnosa atau interpretasi dari hasil tes tersebut dilakukan oleh psikolog, tetapi ternyata ketika nomor keanggotaan dari lembaga psikologi tersebut dicari oleh salah satu staf sekolah, tidak terdaftar di HIMSI, dan diagnosa yang diberikan oleh psikolog tersebut juga terlihat asal-asalan. Kemudian data mengenai anak berkebutuhan khusus di Indonesia belum akurat dan spesifik tentang berapa banyak jumlah anak penyandang
disabilitas. Dalam hal ini, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil terdata mencapai 1,5 juta jiwa. Akan tetapi, secara umum PBB memperkirakan bahwa paling sedikit terdapat 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah yang berusia 15-15 tahun terdapat sebanyak 42,8 juta jiwa. Apabila mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan terdapat kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Jumlah anak berkebutuhan khusus atau ABK di Indonesia ternyata cukup besar, di mana yang tercatat menempuh pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB mencapai 141,621 siswa pada tahun ajaran 2020-2021. Kemudian dari data tersebut, sebanyak 82,326 anak berkebutuhan khusus berada di jenjang pendidikan sekolah dasar, sebanyak 36,884 anak berkebutuhan khusus tengah mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama SMP, dan ada 25,411 anak berkebutuhan khusus yang tengah menempuh sekolah menengah atas SMA. Kemudian anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki perbedaan karakteristik dalam kemampuan melihat, mendengar, berpikir, dan beradaptasi, fisik dan kesehatan, emosi dan sosial, belajar spesifik, autistik, atau keberkatan yang berdampak pada kebutuhan khusus dalam bidang pendidikan dan pelayanan berkaitan pendidikan. Pemberian layanan tersebut dapat diselenggarakan dalam pendidikan khusus atau pendidikan inklusif. Lembaga layanan psikologi sendiri harus memiliki SIPP yang sudah terdaftar di HIMSI sebagai bukti izin melakukan praktik dalam pemberian layanan psikologi. Jenjang 1 psikologi menjadi dasar dari seorang sebelum mengambil profesi psikologi, di mana dalam jenjang ini seorang harus memahami yang pertama, pengetahuan dasar psikologi dan teknik pengamatan secara objektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah psikologi baik perorangan maupun kelompok. 2. Mengenal berbagai macam alat pengukuran psikologi dan memahami fungsi serta manfaatnya. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kepekaan terhadap nilai dan permasalahan biopsikososial dan moral dalam konteks Indonesia. Terus yang keempat, mampu melakukan penelitian di bidang psikologi. Yang kelima, mampu menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan, penelitian, dan profesi. Selanjutnya, pada jenjang magister profesi psikologi, seorang calon psikologi harus pertama menguasai psikodiagnostika dan psikoterapi. Yang kedua, mampu melakukan pemeriksaan psikologi, konseling, dan terapi. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian terapan sebagai seorang psikolog sesuai dengan kode etik profesi psikologi. Kemudian pada penelitian ini terdahulu oleh Eko Sujadi tahun 2018 terkait kode etik dalam profesi psikologi atau ilmuwan psikologi, bahwa memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus harus dengan sikap yang profesional. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi pelanggaran kode etik yang dapat merugikan psikolog, ilmuwan psikologi, dan masyarakat pengguna jasa pelayanan psikologi. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui terkait pelanggaran kode etik yang terjadi di salah satu sekolah inklusif. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran kode etik psikologi Indonesia yang dilakukan oleh seorang masyarakat psikologi kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di sebuah sekolah inklusif yang berada di Depok, Jawa Barat. Sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu keadaan atau kondisi lewat pencarian fakta atau data sebanyak-banyaknya yang dapat ditemukan. Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di salah satu sekolah inklusif yang terletak di Depok, Jawa Barat. Kemudian pengambilan data melalui proses wawancara dilaksanakan pada 26 Mei 2022. Hasil wawancara diperoleh melalui salah satu pengajar pada yayasan tersebut. Didapatkan hasil bahwa yayasan tersebut memiliki peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus dan non-ABK atau reguler.
Karena yayasan tersebut menganut sistem pendidikan inklusif, yaitu pembelajaran yang dilakukan sesuai kebutuhan murid, penanganan dalam konteks pembelajaran bagi setiap murid yang mendaftar pada yayasan tersebut akan dilaksanakan asesmen terlebih dahulu. Hasil asesmen tersebut yang digunakan untuk membuat program pembelajaran yang sesuai bagi murid. Terus pelayanan yang diberikan kepada murid ABK maupun reguler secara sama dan tidak ada perlakuan khusus, karena ketika yayasan menerima murid maka akan dilakukan asesmen pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada murid akan sesuai dengan kebutuhan yayasan tersebut. Melakukan tes psikologi berdasarkan kebutuhan murid melalui tes inteligensi dengan bermitra pada beberapa lembaga yang memberikan layanan tes psikologi. Tes psikologi digunakan ketika yayasan tersebut merasa membutuhkan interpretasi atau diagnosa dari psikolog. Pada suatu kesempatan ketika yayasan sedang membutuhkan diagnosa atau interpretasi dari psikolog, informan menyatakan bahwa psikolog yang memberikan layanan tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ABK, di mana SIPP yang digunakan oleh psikolog tersebut tidak terdaftar dalam keanggotaan HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil interpretasi atau diagnosa yang diberikan oleh psikolog tersebut tidak menyeluruh atau terkesan menggantung. Dalam hasil tersebut tidak menjelaskan hambatan faktor yang mendasari hasil interpretasi pengembangan yang dapat dilakukan kepada murid. Psikologi tidak memberikan interpretasi yang berkualitas ketika mengembangkan aspek-aspek pada murid seperti aspek emosi, sosial, kognitif, dan lain-lain. Terus, yayasan terus bertindak tegas dengan tidak kembali menggunakan layanan dari lembaga maupun psikolog yang bersangkutan. Informan mengaku belum paham bagaimana prosedur yang dapat dilakukan untuk melaporkan psikolog tersebut selain mengkomunikasikannya kepada pimpinan yayasan. Ini sangat disayangkan karena baik secara bagi ABK, orang tua dan yayasan akan merasa dirugikan oleh kurang optimalnya layanan yang diberikan psikolog tersebut. Dalam hasil interpretasi seharusnya berisi penjelasan mengenai tujuan pemeriksaan, diagnosa, hasil inteligensi, hasil pengamatan, hambatan, potensi, dan saran. Selanjutnya kita masuk pada pelanggaran kode etik psikologi. Etika profesi merupakan suatu karakteristik profesi di mana yang membedakan antara profesi satu dengan profesi yang lainnya yang berfungsi dalam mengatur setiap perilaku anggotanya. Dalam setiap profesi harus mempunyai kode etik, terutama profesi memberi jasa layanan kepada masyarakat. Kode etik sendiri menurut Abadi dalam Ningsi dan Urbayatun 2021 yaitu suatu prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Salah satu profesi layanan masyarakat yaitu layanan psikologi, di mana profesi psikolog yang bertugas memberikan layanan psikologi kepada masyarakat harus patuh dan dalam menjalankan layanan tersebut harus berpedoman pada kode etik psikologi. Tujuannya adalah untuk menaruh kepercayaan kepada masyarakat. Pelanggaran kode etik psikologi pada kasus ini yaitu pelanggaran pada bab 1 pasal 1 nomor 3 yang berbunyi psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 S1. Sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikolog strata S1 dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata S2. Pendidikan magister psikologi atau profesi psikolog. Psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pelanggaran pada bab 3 pasal 7 ayat 2 yaitu psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman, terbimbing, konsultasi, telah dan atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus pada kasus ini juga melanggar bab 11
pasal 62 ayat 2, yaitu laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen. Saran atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologi seorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Dan yang terakhir yaitu melanggar kode etik bab 11 pasal 63 tentang penggunaan asesmen nomor 5 yang berbunyi asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak yang memang berkualifikasi, perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Berdasarkan kasus yang terjadi di salah satu sekolah inklusif Depok, kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, di mana hal tersebut dijelaskan dalam kode etik psikologi bab 2 pasal 4 terkait penyalahgunaan di bidang psikologi yang berisi tindakan dilakukan oleh seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut, yaitu ilmuwan psikologi, profesi psikologi, penggunaan jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat umumnya. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil terkait tentang kasus pelanggaran kode etik psikologi di atas, bahwa pelanggaran kode etik psikologi bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh dalam memberikan pelayanan psikologi kepada masyarakat. Wajib harus mematuhi peraturan dan etika psikologi. Kasus yang terjadi di salah satu instansi Kota Depok ini sudah jelas melanggar kode etik psikologi, terutama pada bab 3 pasal 7 ayat 2, yaitu psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah dan atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan pihak instansi sendiri dan dapat melaporkannya kepada IMSI untuk dapat ditangani lebih lanjut sebagaimana prosedurnya.